Assalamualaikum, selamat datang kembali teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan membahas konsep yang mungkin sudah sangat dikenal oleh teman-teman, tetapi terkadang sering membingungkan, yaitu tuple. Apa itu tuple? Bagaimana kita dapat merepresentasikan data dengan menggunakan tuple? Tonton terus video ini ya. Pada video kali ini, seperti biasa dengan saya Junjuniti, kita akan merinci dan membahas segala hal yang perlu kamu ketahui tentang tuple. Mulai dari mengapa tuple dapat kita gunakan sebagai representasi data, kemudian apa itu konsep tuple, serta bagaimana cara kita merepresentasikan data dengan menggunakan tuple. Kita akan memulai perjalanan kita dengan menggali konsep yang mungkin sudah akrab bagi kehidupan sehari-hari kita di abad ke-21, yaitu formulir informasi pribadi. Sebagai contoh, data informasi mahasiswa dapat kita lihat seperti ini. Kita punya formulir nama Njun Junaiti, usia 38 tahun, jenis kelamin perempuan, NIM 2210501, prodi S3 Pendidikan Matematika, dan status adalah aktif. Nah, formulir ini seolah-olah berisi informasi. Tapi benarkah begitu? Pada tahun 1940-an, seorang pionir teori informasi yaitu Claude Shannon, beliau mengatakan, "If you already know the answer is an information." Beliau menyadari bahwa sesuatu yang sangat penting, ketika kita sudah tahu jawaban dari sesuatu, maka jawaban tersebut bukanlah suatu informasi. Jadi, ketika kita punya pertanyaan, apa nama orang tersebut? Maka jawaban dari pertanyaan tersebut ini adalah suatu informasi. Karena jika kita memilih formulir secara acak, kita tidak akan tahu nama orang yang formulir tersebut miliki. Tetapi jawaban untuk apa yang masuk ke dalam kotak pertama, ini bukanlah suatu informasi. Karena terlepas dari formulir mana yang kita pilih, hal yang sama akan masuk ke dalam kotak pertama. Sehingga dalam beberapa hal, label nama di kotak pertama serta label lainnya sebenarnya tidaklah perlu. Memang kita perlu setuju sebelumnya bahwa nama akan masuk ke dalam kotak pertama. Kemudian jenis kelamin akan masuk ke dalam kotak kedua dan seterusnya. Tetapi setelah kita membuat kesepakatan itu, kita tidak perlu lagi menyimpan label-label tersebut. Kita hanya perlu mencatat jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pada akhirnya formulir informasi yang kita miliki tadi cukup kita tuliskan Njun Junaiti, 38 tahun, perempuan, 2210501, S3 Pendidikan Matematika, dan aktif. Ini memungkinkan kita untuk merepresentasikan informasi yang tersebar di atas lembar kertas ke dalam daftar yang ringkas. Bahkan jika kita pikirkan, kita bisa mengambil setiap susunan informasi dan menuliskannya sebagai daftar. Asalkan kita sudah setuju tentang urutan elemennya. Inilah yang membawa kita pada definisi tuple. Definisi tuple memungkinkan kita untuk menyajikan informasi ke dalam bentuk daftar yang struktur. Jadi, mari kita telaah lebih dalam konsep ini dan bagaimana kita dapat menggunakan tuple untuk merepresentasikan informasi dengan cara yang lebih efisien. Jadi, apa itu tuple? Tuple atau sering kita sebut sebagai n-tuple merupakan daftar terurut dari n nilai, di mana n dapat mewakili jumlah elemen atau entitas dalam tuple tersebut. Sebagai contoh, di sini kita memiliki tuple Njun Junaiti, 38 tahun, matematika, data yang tadi ya. Nah, ini merupakan contoh dari 6 tuple, karena terdapat 6 nilai atau entitas dalam urutan tertentu. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
seperti itu ya. Jadi ini adalah 6 tupel. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh yang lain. Pertama-tama, mari kita lihat contoh posisi suatu objek pada koordinat kartesius. Di sini, kita memiliki suatu objek yang berada pada posisi 5,2. Ini adalah tupel yang mewakili posisi objek pada bidang datar. Angka 5 pada koordinat sumbu X. Angka 5 ini menyatakan koordinat pada sumbu X, sementara angka 2 ini adalah koordinat pada sumbu Y. Jika kita memiliki objek yang lain, katakanlah posisinya adalah 2,5, maka kita dapat lihat bahwa objek tersebut berada pada posisi yang berbeda. Sehingga urutan angka yang menyatakan koordinat sumbu X dan koordinat sumbu Y ini sangat penting. Dengan cara ini, kita dapat dengan jelas dan struktur menyimpan informasi tentang posisi suatu objek. Jadi, posisi suatu objek pada koordinat kartesius merupakan suatu tupel. Kita lihat contoh berikutnya, ini merupakan contoh petunjuk arah pada peta. Sebagai contoh di sini kita punya suatu objek, kemudian objek tersebut akan mengikuti pergerakan dari petunjuk pada peta. Pertama, belok kiri, kemudian maju 3 langkah, kemudian belok kanan, kemudian mundur 2 langkah. Nah, kita dapat menyusunnya sebagai tupel. Kita dapat mendapatkan sesuatu seperti belok kiri, kemudian 5, belok kanan, min 2. Nah, dalam tupel ini, setiap elemen berisi instruksi dan jumlah langkah yang sesuai. Jadi, petunjuk arah juga merupakan tupel. Namun perlu diingat, tidak semua daftar informasi adalah tupel. Misalnya, daftar belanjaan, seperti terlihat pada gambar, di sini saya memiliki gula, kemudian garam, minyak, dan permen. Ini bukanlah tupel. Mengapa? Karena tidak ada urutan atau posisi yang tetap untuk setiap item. Jika saya urutkan menjadi minyak, garam, gula, dan permen, atau garam, minyak, permen, dan gula, maka urutan-urutan tersebut tidak mengubah apapun. Artinya di sini dalam tupel, urutan elemen sangatlah penting. Jadi, posisi objek pada koordinat kartesius dan petunjuk arah pada peta merupakan contoh tupel, sedangkan daftar belanjaan bukanlah tupel. Nah, bagaimana panjang tupel tersebut berkaitan dengan jumlah elemen dari masing-masing tupel tersebut? Tuliskan jawabannya pada kolom komentar ya. Ketika kita ingin menyusun informasi dalam notasi tupel, kita biasanya menempatkan elemen-elemen dari tupel dengan menggunakan atau berada pada dalam tanda kurung. Kita lihat kembali contoh posisi suatu objek pada koordinat kartesius. Di sini kita memiliki suatu objek yang terletak pada 5,2. Kita tuliskan sebagai 5,2 kurung 5,2. Ini merupakan notasi tupel untuk posisi objek pada koordinat kartesius. Dalam tupel ini, setiap angka memiliki makna khusus berdasarkan urutan dan posisinya. Kemudian, untuk ketika kita ingin menyusun informasi dalam notasi tupel, kita biasanya menempatkan elemen-elemen dari tupel tersebut di dalam tanda kurung. Kita lihat kembali contoh posisi objek pada koordinat kartesius 5,2. Ini kita tuliskan dalam bentuk notasi tupel sebagai 5,2.
Dalam tupel ini, setiap angka memiliki makna khusus berdasarkan urutan dan posisinya. Karena suatu objek ini terletak pada sumbu X dengan koordinat X sama dengan 5 dan pada koordinat sumbu Y dengan koordinat Y sama dengan 2, maka notasinya adalah 5,2. Nah, secara umum, jika kita punya suatu objek yang terletak pada sumbu X, kemudian koordinat X-nya adalah A, dan pada sumbu Y dengan koordinat Y-nya adalah B, maka kita notasikan tupel tersebut dengan menggunakan A, B. Nah, tetapi tanda kurung ini bisa juga kita ganti dengan menggunakan tanda kurung siku seperti ini, atau notasi tupel ini dapat kita gunakan juga seperti ini. Tidak menggunakan koma, tetapi elemen berikutnya itu kita simpan di bawah, seperti ini. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mengganti tanda kurungnya A, B, seperti ini. Nah, untuk petunjuk arah pada peta, belok kiri 5, belok kanan min 2, ini kita dapat menuliskannya dengan menggunakan notasi tupel dalam bentuk tanda kurung seperti ini. Nah, dengan notasi ini, kita dengan mudah mengidentifikasi instruksi dan jumlah angka yang harus dilakukan oleh objek tersebut. Secara umum, jika kita memiliki n tupel dengan nilai pada urutan QI-nya adalah AI, maka kita dapat menotasikannya dengan menggunakan A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Atau kita bisa mengganti tandanya, tanda kurungnya, atau kita juga bisa mengurutkannya ke bawah seperti ini dan seperti ini. Ini adalah untuk tupel dengan panjangnya N. Nah, bagaimana kalau kita menuliskan untuk tupel dengan panjangnya N, tetapi kita tidak tahu berapa N-nya, maka kita dapat menotasikannya dengan cara seperti ini. Di sini kita tuliskan A1, A2, kemudian untuk yang lainnya kita berikan notasi titik-titik, kemudian koma AN. Begitu juga untuk notasi yang kurung siku, atau kita buat ke bawah hampir sama caranya. Ketika kita menulis tupel, kita menyusunnya dalam tanda kurung. Dan urutan elemen-elemen tersebut menjadi kunci dalam memberikan arti pada informasi yang kita sertakan. Sebagai contoh, di sini kita lihat kembali posisi objek pada koordinat kartesius, yaitu 5,2. Kita tuliskan 5,2 di sini. Dan elemen pertamanya merepresentasikan sumbu X, sedangkan elemen keduanya merepresentasikan sumbu Y. Sangat penting untuk dicatat bahwa dua tupel dengan urutan elemen yang berbeda tidaklah sama. Contohnya kita lihat di sini, tupel yang lain adalah 2,5, maka tupel 2,5 dan 5,2 bukanlah tupel yang sama. Meskipun angka-angkanya serupa, akan tetapi urutan mereka memberikan makna yang berbeda. Dalam 2,5, angka 2 mewakili sumbu X dan 5 mewakili sumbu Y. Sementara dalam 5,2 urutannya berbalik. Oleh karena itu, notasi tupel bukan hanya tentang nilai, tetapi juga bagaimana tentang nilai-nilai tersebut diatur. Kita lihat, begitu juga untuk tupel 5,4, itu adalah tupel yang berbeda dengan tupel 5,2. Begitu juga dengan tupel 3,2, ini adalah tupel yang berbeda dengan tupel 5,2. Secara umum, kita dapat mengatakan posisi koordinat A, B akan sama dengan posisi koordinat 5,2 sebagai tupel jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2. Oleh karena itu, ketika kita memiliki dua tupel, katakanlah A dan B, di mana elemen dari A adalah A1, A2 sampai AN, dan B adalah B1, B2 sampai BN, maka kedua tupel ini dikatakan sama kalau A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan seterusnya sampai AN sama dengan BN. Artinya bukan hanya panjangnya harus sama, tetapi elemen-elemen yang seletaknya pun harus sama.
Secara lebih singkat, kita dapat menuliskan dua buah tupel kita katakan sama, A sama dengan B jika dan hanya jika AI sama dengan BI untuk I-nya dari 1 sampai N. Di dalam dunia nyata, merepresentasikan data dengan menggunakan tupel mirip dengan memberikan petunjuk yang jelas kepada komputer tentang bagaimana kita mengorganisir dan mewakili suatu informasi. Hal ini juga berkaitan dengan pemrograman dan penggunaan struktur data seperti tupel dalam penyusunan data dengan cara efisien dan dapat dimengerti oleh komputer. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh bagaimana kita merepresentasikan suatu data dengan menggunakan tupel. Sebagai contoh, mari kita perhatikan dua kalimat berikut. P adalah kalimat yang menyatakan ikan digigit oleh induk ayam. Sedangkan Q adalah kalimat untuk menyatakan ayam digigit oleh induk ikan. Apakah komputer akan membaca P dan Q sebagai kalimat yang sama? Jawabannya jelas tergantung pada pendefinisian representasi data yang kita lakukan. Nah, di sini pertama kita akan mencoba melakukan pendefinisian kalimat-kalimat P dan Q tersebut dengan menggunakan dua pendefinisian yang berbeda. Yang pertama di sini kita definisikan tupel S. Ini adalah sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia dengan tepat 5 kata. Maka di sini P kita tuliskan sebagai tupel ikan digigit oleh induk ayam. Sedangkan Q ayam digigit oleh induk ikan. Jadi di sini elemen-elemen dari P dan Q ini ada ikan, digigit oleh induk ayam. Seperti itu ya. Ini adalah elemen-elemen dari tupelnya. Nah, otomatis di sini kita lihat bahwa P1 itu adalah ikan, sedangkan Q1 adalah ayam. Nah, ini menyatakan bahwa P1 tidak sama dengan Q1. Oleh karena itu, P tidak sama dengan Q. Jadi, P dan Q bukan kalimat yang sama dengan menggunakan pendefinisian tupel S seperti ini. Selanjutnya, kita definisikan tupel yang lain. Misalkan di sini kita definisikan tupel P yang isinya adalah atau elemennya adalah P1 dan P2, di mana P1-nya adalah banyaknya kata ayam pada suatu kalimat, sedangkan P2 ini adalah banyaknya kata ikan pada suatu kalimat. Maka dengan pendefinisian seperti ini, untuk P yang tadi kita miliki dan Q yang kita miliki, maka P ini adalah 2,2, sedangkan Q juga 2,2. Nah, dapat kita lihat bahwa P dan Q memiliki panjang yang sama, kemudian elemen-elemen yang seletaknya juga sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa P sama dengan Q. Jadi kita dapat menyimpulkan P dan Q adalah kalimat yang sama. Nah, dengan merepresentasikan data dengan menggunakan tupel yang berbeda, ini akan memberikan keluasan kepada kita bagaimana kita dapat merepresentasikan data dengan menggunakan tupel untuk dapat kita olah kembali dengan menggunakan komputer. Jadi akan sangat penting sekali kita memahami tupel untuk melakukan pengolahan data, apalagi kalau kita memiliki data yang sangat besar nanti dengan menggunakan komputer. Dan bagaimana pendefinisiannya itu harus sangat jelas sehingga kita dapat mendefinisikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Baik, sebelum kita akhiri, karena kita sudah sampai pada akhir video kita ingat lagi kembali di sini yang pertama. Tadi ada pendefinisian tupel. Tupel adalah daftar terurut dari n objek, dan kita katakan n tupel ini memiliki panjang adalah n. Kemudian untuk notasi tupel dapat kita notasikan dengan menggunakan tanda kurung. Kemudian di sini ada untuk elemen-elemennya kita pisahkan dengan koma, atau untuk elemen-elemennya kita simpan ke bawah. Itu ya. Nah, kemudian satu lagi kita katakan bahwa dua buah tupel kita katakan sama kalau atau jika dan hanya jika
elemen-elemen yang seletaknya itu sama dan panjang tupelnya juga sama. Ini adalah buku referensi yang saya gunakan, ada 3 buku, dari buku Boyce dan Vanderburg. Ini judul bukunya adalah Introduction to Applied Analysis Algebra, kemudian dari Chip Suzuki, di sini ada Linear Algebra, An Inquiry-Based Approach, dan Shannon, ini Mathematical Theory of Communication, System Technological Journal. Ini berkaitan dengan teori informasi ya. Baik, mungkin itu video yang dapat saya sampaikan hari ini. Kemudian di sini saya mengucapkan juga terima kasih kepada Storyset, kemudian Fitaji dan Plot Icon yang telah memberikan banyak aset-aset dalam pembuatan video. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.